wabarakatuh. Para guru dalam komunitas syarikat yang sekarang melakukan haul Syekh Abdul Qadir Jailani, guru besar syarikat Al-Qadiriyah di Indonesia, khususnya para jamaah ahli syarikat. Alhamdulillah, dulu ini tidak pada ibu bapak pada bersilaturahim, tidak pada mengenang almarhum ahli tarekat terbesar sepanjang sejarah, Syekh Abdul Qadir Jailani, yang tentu tidak pada ngerti apa makna daripada thariqat, berasal rekan bahasa Arab jalan menuju kepada mendekatkan diri dan menemukan Allah. Tantangan tarekat zaman sekarang lebih kuat dibanding ribuan tahun yang lalu ketika para tokoh-tokoh tarekat dunia sangat sibuk mengajarkan ilmunya pada para murid. Kaum tarekat sekarang, ibu-ibu dan bapak-bapak, mampu kaya menghadapi zaman dunia dengan majuna yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani adalah iradah. Berni kita pada ninggalan kebiasaan-kebiasaan tadi. Biasa kita pada ngotok, biasa kita pada ngeros, biasa kita pada lekap, biasa kita pada gagah-gagahan, sombong, luwek raos. Biasa kita sekirang makan makanan yang enak-enak, terus niatkan kita dengan miskin. Kemauan kita untuk meninggalkan hal-hal seperti ini akan menimbulkan kegairahan kita untuk mencari Allah. Ini fondasi dasar setiap kaum tarekat sebenarnya. Kemudian mujahadah. Berni kita menyatakan yang benar itu benar, yang tidak benar itu tidak benar. Mendik teman berni nyatani dendek paran diri kaum tarekat. Karena itulah pemimpin-pemimpin tarekat di dunia pada dasarnya adalah mujahidin sejati. Lek Lombok masih ngeno. Tuan Guru Ali Batu yang mimpin pemberontakan terhadap Raja Bani Hilalin. Pangeran Diponegoro juga tokoh-tokoh tarekat yang memimpin melawan Belanda.
karena dia tidak boleh membiarkan kezaliman. Tetapi yang paling penting, apa dorong dengan tarekat menegakkan kebenaran dan keadilan? Karena dia yakin dek narak membisikkan dia kecuali dari perintah Allah. Nah ini kita luruskan dulu ya. Karena nengkeluik dengan marahnya tarekat, lagu nunggalang kecopetin ya proposal. Ya, dek nak tarekat. Dek nak kanggo dengan tarekat ngendeng, membenduan kangguangnya. Nah ini paling penting ya. Araan dengan tarekat miskin daripada yang lalu ngendeng. Nah ini yang saya katakan. Tarekat sekarang lebih besar tantangannya dengan di masa lalu. Lebih-lebih dicampuri oleh politik. Orang tarekat dia nak kanggo berpolitik. Orang tarekat meluruskan saja kalau ada orang yang bengkok. Dia kurang bicara. Orang tarekat. Mundek nak perlu, dek nak ngeraos. Mundek na lapar, dek na mangan. Jadi mundek na lapar, dek na mangan, dia dengan tarekat. Ini dek na lapar, mangan buang. Semelak mangan namanya. Nah, itu kan ada di gerantang bang cupak nih. Nah, gerantang ya dengan tarekat. Cupaknya dengan duniawi. Jadi dengan doa lain. Dek nak tahu ngajar kita ilmu tarekat, dia nak cerita cupak gerantang. Nah gerantang ini dengan tarekat. Dia lelah doang pegawaian lagu nek nong hendeng. Dek nong hendeng balasan. Jadi lekak bareng-bareng, cupak bareng gerantang. Si gerantang dong lelah, lagu dek nong mengeluh. Si cupak ini dia doang ngelebok putri. Ya, wah, sanggit dua pada yang bisa cupak gerantang, wah, sudah pada yang bisa cupak gerantang, ya. Badai siapa godek-godek, barang amat ketuntal-tuntal. Ini cara dengan doa terlain, dengan sasar, mengajari kita ilmu tarekat. Jadi dapat dengar sekolah lain, jangan kira orang-orang tua kita tidak mensekolahkan anaknya. Dasar-dasar perjuangan dengan sadar adalah tarekat. Karena itulah, dengan sadar nilai maju, dekna bau, maju si lainan, isi lainan si tarekat. Apabila dengan sadar nilai maju, lebih maju dari zaman-zaman sekarang ini, dia harus kembali ke jalan tarekat, jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya juga kita harus menguatkan syariat. Ini dasar-dasar ilmu tarekat itu bila mana syariatnya kuat. Karena itulah anjuran daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, kuatan selaku amalan sifat itu termasuk amalan sunat. Ya ini ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Ingat ini. Tidak sampai saya keliru. Terus itu tarekat atau betulah sembahyang tidak tarekat atau asalah. Syekh Abdul Qadir Jailani itu hidupnya di Masjidil Haram. Kira-kira balik Syekh Abdul Qadir Jailani 13 meter lekan halaman Masjidil Haram. Tapi murid-muridnya itu diajar di Masjidil Haram. Karena itu di dalam buku Syekh Abdul Qadir Jailani itu kuliahnya tanggal sekian ada semua pada murid-muridnya. Inilah yang siapa saja yang bilang dirinya
pengagum, pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani, ikuti saja ajaran beliau. Pertama itu yang saya katakan iradah, mujahadah, yang melahirkan rasa sabar, syukur, budi pekerti yang baik, reda. Ini intisari dari ajaran-ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi amat yang bapak-bapak yang semua para pengikut tarekat, mari kita perbaiki hati kita. Lepaskan diri kita dari hubbud dunia yang berlebih-lebihan. Karena inilah yang saya katakan tantangan kaum tarekat sekarang adalah berapa kekuatan dia nangkis hubbud dunia itu, hubbul jah, hubbul mal. Nah, luar biasa, mutabau. Karena itu terus menerus kita belajar supaya kita menjadi murid yang baik. Kita semua inilah murid. Saya ini murid, bapak-bapak murid, ibu-ibu murid, bapak-bapak di depan juga murid. Mudah-mudahan akan menuju kepada mursyid nanti ya. Nah, dendek sepanjang lebar. Undangan tarekat, dia nak aku pidato tak macam ni ya. Ini dia nak dengar tarekat. Menjalui tausiah tu saja. Mak kita kredit tadi tu. Menjalui tausiah dia larat dia dengan tarekat ya. Nanti lama-lama nyerempet pada politik, nyerempet pada pilkada, susah kalau orang tarekat ya. Nah, supaya tidak begitu, sampai di sini saja. Okay? Terima kasih sekali lagi pada para guru, ustaz. Terima kasih jamaah. Kuatan silaturahim. Kuatan silaturahim persaudaraan. Jauhkan diri dari rasa benci. Jauhkan diri dari rasa hasad. Inilah ciri daripada jamaah ahli tarekat. Dia sabar, dia rela, dia mau berkorban, dan dia menghormati gurunya. Sopan santun, budi pekerti. Tidak lupa itu. Lihat nak kanggo berkata kasar. Lihat nak kanggo rasa rosin dengar. Coba pada rosin diri. Nah, itu pelajaran dalam ilmu tarekat. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya minta maaf dan saya sangat menyesal tidak bisa terus karena saya mau pergi ke Wanasaba lagi. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak kita beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.